Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di surah Al-Imran ayat 161. Al-Imran ayat 161. Kita bacakan ayatnya dan di tulisan itu qadarullah saya lupa menyertakan teks Arabnya di tulisan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Surah Al-Imran ayat 161. Kata Allah, dan tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi itu Bapak-ibu rahimahullah, surah Al-Imran ayat 161 yang tadi saya sampaikan tidak akan luput saya cantumkan di tulisan ini. Tapi intinya Bapak-ibu rahimahullah, sebagaimana sudah tercatat di situ bahwa surah Al-Imran ayat 161 ini membicarakan secara umum tentang larangan ghulul. Apa ghulul itu? Khianat, penggelapan, penyelewengan, korupsi, atau kata orang kulo abuse of power, penyalahgunaan jabatan dan lain semacamnya. Jadi Islam melarang ghulul, khianat, penggelapan, penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan, termasuk yang semakna dengan itu. Jadi ya Bapak-ibu rahimahullah, sebelum kita masuk penjelasan dari surah Al-Imran ayat 161 ini, kita sampaikan dulu asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini 161 Al-Imran. Kami kutipkan beberapa riwayat dari Ibnu Katsir, setidaknya ada 3 yang kami cantumkan di situ, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika perang Badar ada permadani merah yang hilang. Kemudian ada sebagian orang memunculkan desas-desus barangkali Nabi yang
mengambil. Jadi ada rutin gitu ya, ada semacam asumsi dari sebagian orang ketika ada permadani yang hilang, yang ini merupakan harta rampasan dalam perang Badar, ternyata dikira atau diasumsikan yang mengambil itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu dikira telah mengambil permadani dari harta rampasan perang ini untuk kepentingan pribadi Nabi. Makanya kemudian asumsi seperti ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan ayat Al-Imran 161. Kata Allah, nggak mungkin seorang Nabi Muhammad itu akan melakukan melakukan penggelapan, penyelewengan, korupsi, menggelapkan barang, mengambil barang untuk kepentingan pribadi. Jadi itu intinya Bapak-Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan atau membantah sebagian orang yang sempat mengasumsikan, mengira bahwa Nabi lah yang mengambil beberapa atau permadani yang itu bagian dari harta rampasan perang dalam perang Badar. Jadi memang ayat ini secara khusus bertujuan itu tadi, membersihkan nama Nabi Rasulullah SAW dari tudingan orang asumsi yang tidak benar. Jadi itu kerennya Nabi itu ya. Kalau ada yang menuduh Nabi macam-macam, ternyata langsung turun ayat untuk mengkonfirmasi bahwa Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Kemudian Bapak-Ibu rahimahullah, selepas kita mengetahui sebab turunnya ayat ini, maka setidaknya kami catat 2 poin penting ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita ambil, tapi kita cukupkan 2 poin penting saja dari ayat ini. Yang pertama, dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu terjaga dari sifat khianat dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Jadi sebagaimana kami sampaikan di awal, jadi turunnya ayat ini itu Allah bertujuan untuk mengabarkan kepada semua orang tidak layak, tidak mungkin bagi seorang Nabi itu melakukan pengkhianatan, karena khianat itu adalah salah satu di antara dosa besar dan termasuk satu di antara ciri orang-orang munafik. Bagaimana mungkin Nabi akan berkhianat, sedangkan khianat itu, penggelapan itu adalah dosa besar dan bagian dari ciri orang munafik. Jadi Allah membersihkan itu ya. Yang tidak pantas juga kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW kalau Rasulullah memiliki sifat khianat, gitu ya. Ketika turun ayat diingatkan oleh Nabi gitu ya. Jadi ketika ada turun ayat, karena surah An-Nahl 40 ayat disangkakan 30, sisanya kita dewe ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Nabi tidak berkhianat dan Nabi memiliki sifat amanah. Amanah. Atau kata orang-orang Arab dulu, Nabi itu gelarnya adalah Al-Amin. Amin. Jadi gelarnya Nabi itu bahkan sebelum Nabi jadi Rasul gitu ya, sudah mendapat gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang
amanah. Bayangkan ya, apalagi ketika kemudian beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, dikatakan seperti itu, beliau adalah orang yang amanah. Jadi para Nabi dan Rasul semuanya secara umum terbebas dari akhlak-akhlak yang tercela, termasuk sifat khianat, melakukan penggelapan, penyelewengan dan seterusnya. Bahkan secara khusus lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Bahkan Allah itu menyifati Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tulis di situ di bawah surah Al-Qalam ayat 4, tapi ayatnya tidak saya cantumkan teks Arabnya. Surah Al-Qalam ayat 4, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Itu satu. Termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kami kutip juga di situ surah Al-Anbiya ayat 107. Arabnya tidak ada, tidak kami cantumkan. Al-Anbiya ayat 107 Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ditambah lagi Allah juga menyebutkan Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lihat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah, teladannya baik. Di Nabi itu kata Allah memiliki akhlak yang agung, menjadi rahmat bagi semesta alam, kemudian menjadi teladan yang baik. Dari 3 ini aja sudah mustahil kemudian Rasulullah akan berkhianat, dan Allah itu tidak berbohong gitu ya. Ketika menyampaikan Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Bahkan kalau kita melihat komentar dari Aisyah radhiyallahu anha, saya kutipkan juga situ di bawah komentar dari Aisyah. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya suaminya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, karena khuluquhu al-Qur'an. Kata Aisyah itu akhlak Nabi adalah Al-Qur'an itu. Jadi akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Nabi itu Qur'an yang berjalan, akhlaknya akhlak Qur'ani. Jadi orang yang paling sempurna dalam mengamalkan Qur'an itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Aisyah ini dipuji gitu, jarang-jarang kita ketemu istri memuji suaminya. Itu adalah tidak ibu-ibunya. Jadi jarang-jarang kita ketemu istri memuji suaminya, jarang-jarang nih. Ternyata Aisyah bisa. Coba tanya ibu-ibu lah, pernah ada ibu-ibu menyebut kebaikan suaminya? Gitu. Gak ada ternyata. Bisa tanya. Kalau suami sering gitu ya, suami itu gak apa-apa ya. Suami sering menyebut kebaikan istrinya, betul kan? Tapi ternyata Aisyah menyebut kebaikan suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kata orang itu ya, kebaikan apapun
bukan oleh suaminya dia benar pokoknya itu. Kalau belajarnya kurang katanya itu. Tapi ketika Ibu rahimahullah ternyata Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi akhlak yang terbaik ini. Kata Aisyah, akhlaknya beliau itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu prakteknya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kebaikan, semua akhlak yang baik itu terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin Nabi kemudian akan melakukan pengkhianatan atau menghilangkan harta umat, menyepelekan urusan umat. Tidak mungkin itu. Dan itu yang tadi sudah diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, selepas kita mengetahui bahwa Rasulullah mustahil memiliki sifat khianat, menyelewengkan, menggelapkan, korupsi bahkan, maka ayat ini juga surah Al-Imran 161 ini juga poin kedua bisa kita ambil adalah Allah memberikan ancaman yang begitu keras bagi orang-orang yang berkhianat dalam harta dan urusan umat. Jadi ancaman yang begitu keras dari Allah bagi orang-orang yang berkhianat, melakukan penggelapan, penyelewengan terhadap harta dan urusan umat. Setidaknya Allah kami catat 4 di sini beberapa ancaman dari Allah dan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang melakukan pengkhianatan, penggelapan, penyelewengan, korupsi atau abuse of power itu tadi, penyalahgunaan jabatan. Yang pertama, ancaman yang pertama jelas orang tersebut dipermalukan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan ayat yang kita bahas, surah Al-Imran 161. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yaqulu ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi nanti itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggelapkan uang, nanti dia lihat dipikul uangnya dan dilihat oleh orang lain. Dia menggelapkan sertifikat tanah, mungkin gitu ya, tanah dibagi nama itu dan tanpa izin dan seterusnya. Kemudian tanah itu dipikul dan dilihat oleh orang lainnya. Atau mungkin orang telah menggelapkan nyawa, mungkin melakukan penipuan, penyelewengan, penggelapan berupa, ada hadisnya nanti, berupa domba atau sapi misalnya, nanti akan dipikul dan dilihat oleh orang banyak. Artinya dia akan menjadi orang yang malu, terhina karena kesalahan dia ketika di dunia, penyelewengan yang dia lakukan terhadap urusan umat, ternyata dilihat sendiri oleh masyarakatnya, oleh umatnya. Katakanlah contoh gitu ya, sedang seorang RT berkhianat, melakukan penyelewengan, nanti akan warga RT-nya itu juga akan melihat ternyata itu saya begitu. Nanti begitu yang akan terjadi di akhirat. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelewengan, dipermalukan, dihinakan oleh Allah Subhanahu
melakukan perjalanan menggelapkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 59. Al-Anfal ayat 56 kata Allah, Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Tidak menyukai itu apa sih namanya adalah benci gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak suka benci terhadap orang-orang yang berkhianat, menyalahgunakan pangkat dan jabatan, menipu, melakukan penjahatan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Ibu rahimahullah, ketika ancaman orang yang berkhianat itu begitu besar dan memang berkhianat termasuk dosa besar, kebalikannya kalau kita mampu bersifat, bersikap, berperilaku amanah, itu juga pahalanya besar. Kebalikannya dulu ya. Jadi ketika ada sifat perilaku itu dosa besar, maka kebalikannya itu berarti berpahala. Kebalikannya adalah amanah, ini juga mendapatkan pahala yang lebih besar. Artinya orang-orang yang mungkin saat ini diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk mengurusi harta atau urusan umat, kemudian dia penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan perhatian dan amanah, maka insya Allah orang yang seperti ini mendapatkan pahala yang besar dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul sanggup Bapak Ibu ya memegang amanah, itu bagus itu. Kalau memang sanggup, kalau sudah tidak sanggup, mending bila daripada nanti akan tanda kutip gitu ya, akan melakukan atau memang kalau kita mudah tergiur dengan harta yang banyak gitu ya, sebaiknya ya jangan jadi bendahara. Lihat ruang banyak banget gitu ya. Kemudian kemudian ada Allah yang ketiga, ancaman yang ketiga bagi orang yang berkhianat, bahwa khianat itu menjadi satu di antara banyak sebab masuk dalam neraka. Hadisnya panjang. Ini Nabi memberikan hadisnya. Jadi satu ketika Rasulullah SAW perang dalam peperangan Khaybar. Kemudian Rasulullah menang dalam perang Khaybar itu, mendapatkan harta rampasan berupa emas, perak dan lain semacamnya, berupa sapi, unta dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersama salah satu budaknya, gitu ya. Kalau beliau diikuti oleh budaknya bernama Bil'am, yang dihadiahkan oleh seorang dari Bani Nadhir. Ketika budak itu sedang menurunkan belakang Rasulullah, tiba-tiba sebuah anak panah nyasar datang mengenai apa? Bil'am ini. Jadi ada seorang bernama Bil'am. Dia ikut dalam perang Khaybar. Kemudian ketika dia bersama dengan Rasulullah, gitu ya, ternyata orang ini kena panah dan mati gitu. Kemudian orang-orang yang melihat itu mengatakan, alhamdulillah, Bil'am mati syahid katanya. Selamat, Bil'am mati syahid. Ternyata Rasulullah beliau menyampaikan tidak, katanya. Orang itu, Bil'am itu demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya selimut yang dia ambil dari ghanimah Khaybar yang belum dibagikan
akan menyalakan api pada adanya. Bayangkan, jadi orang ini gitu ya, tanda kutip melakukan apa namanya penggelapan berupa selimut, yang mana selimut itu adalah bagian dari harta rampasan dalam perang Khaybar. Ternyata kata Nabi, orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, menggelapkan selimut doang kecil sebetulnya, tapi alhamdulillah menjadi penyebab baginya dilalap oleh api neraka. Bayangkan pada saat itu orang ini termasuk orang yang ikut dalam perang Khaybar. Kadang-kadang dia ujian juga ya. Tapi kalau Allah alhamdulillah dia sempat melakukan penggelapan seperti itu. Yaitu bagian yang ketiga, bersikap khianat, melakukan penggelapan menjadi salah satu di antara sebab memasukkan orangnya ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang yang berkhianat tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal syafaat Nabi yang kita tunggu-tunggu adalah di hari kiamat. Walaupun tetap kita mengakui syafaat itu tentunya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah adalah orang yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat bertolongan kepada siapapun, kepada siapa saja yang Nabi kehendaki. Makanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran misalkan surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi ini, ya kata Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Tidaklah ada yang dapat memberikan syafaat kecuali orang yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada memang orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan. Salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata orang yang melakukan pengkhianatan, penggelapan adalah orang yang tidak akan mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang, kami persingkat. Jadi satu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang itu, menyebutkan bahwa gulul khianat itu adalah apa? Kata Nabi, jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang menggigit di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya. Jadi nanti itu ada orang dari kiamat, kata Nabi, yang melakukan, yang ketika di dunia dia melakukan penggelapan berupa kambing atau kuda gitu ya. Kemudian nanti kambingnya darah itu akan dipikul. Kuda yang dulu dia gelapkan itu juga dipikul. Kemudian orang ini bilang kepada Rasulullah di akhirat, "Ya Rasulullah, tolonglah aku, tolonglah aku." Rasulullah kemudian menjawab, "Aku tidak mampu menolongmu." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya orang yang melakukan penggelapan ternyata Nabi tidak akan menolong orang tersebut. Padahal saya tadi syafaat Rasulullah itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu kelak di akhirat. Jadi Bapak-Ibu dan Rasulullah dari berbagai kecemasan dan bahaya memiliki sifat ghulul, khianat, melakukan penggelapan, maka hendaknya kalau kita diberikan amanah untuk mengurusi harta umat, melakukan zakat, infak, sedekah,
masjid gitu ya, atau ada lain semacamnya, berhati-hati ya, jangan sampai kita mengambil walaupun sedikit pun. Tetapi berita baiknya, kalau kita bisa bersikap amanah dalam mengurus kas masjid, kas musola, apa lagi, zakat, infak, dan kita bisa amanah, itu juga insya Allah akan berpahala besar. Jadi itu mungkin apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.